Sidang perkara, sangkaan pencurian dalam keluarga yang menjerat Krisni Yuan Wang memasuki agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tanjung Perak, Surabaya. Jaksa Penuntut Umum, Dila, menyatakan, Krisni Yuan Wang dianggap secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 367 Ayat 2 atau Pasal 376 KUHP. Memohon kepada sang pengadil yang memeriksa, mengadili perkara ini agar terdakwa dijatuhi pidana buhi selama 5 bulan, ucap jaksa. Secara terpisah, penasehat hukum terdakwa yaitu Iskandar, kepada awak media mengatakan, kami melihat fakta-fakta selama di persidangan menurut jaksa berkaitan dengan tuntutannya akan pelajari guna kami sampaikan dalam nota pembelaan di persidangan berikutnya. Masih menurutnya, penekanan terkait mainstrea perkara ini, sebenarnya tidak ada niat terdakwa untuk mengambil cincin tersebut. Klien kami sudah berniat baik dengan cara mengembalikan, namun, saat itu mertua yang sedang datang menjenguk menolak guna dititipi cincin itu, beber Iskandar. Sementara, Krisni Yuan Wang, di hadapan para awak media mengatakan, tuntutan jaksa dirasanya tidak adil. Saya berharap, sang pengadil bisa melihat siapa yang benar dan mampu berlaku adil, pinta Krisni. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Terhadap kasus yang selama ini kita jalani persidangannya, kami melihat bahwa memang tadi apa-apa yang menjadi fakta persidangan, jaksa memang skip untuk tidak membaca tadi. Tapi menurut jaksa bahwa ada keterkaitan dalam fakta persidangan. Nah, kami juga nanti akan mempelajari karena kami juga baru terima lengkapnya tuntutannya. Kami juga akan mempelajari dan kami juga pasti juga sudah punya fakta persidangannya. Artinya karena sama-sama kita lalui persidangan ini. Jadi kita tahu persis fakta-fakta mana yang perlu kita konstatir, mana yang saling berhubungan antara saksi, antara fakta, antara ahli dan lain segala macam. Nah, tadi kami melihat bahwa jaksa kemudian menuntut kepada klien kami 5 bulan dengan tetap ditahan menurut jaksa tadi, meminta untuk ditahan dengan 5 bulan penjara. Kami ya untuk sementara memang tidak bisa berkomentar lebih, tetapi kami akan mempelajari ini barang secara keseluruhan dan yang pastinya kami tetap pada keyakinan bahwa klien kami tidak punya mensrea itu, tidak punya niat jahat, tidak ada maksud memiliki barang milik orang lain, dan upaya-upaya sebagai goodwill itikat baik itu semua sudah terungkap di persidangan. Kami rasa hakim pun juga akan punya penilaian itu. Jadi nanti kami tetap akan meluangkan itu semua, kami akan kira-kira akan mematahkan itu semua. Semua unsur-unsur yang tadi menurut jaksa itu terpenuhi, kami akan punya versi yang berbeda. Karena apa? Versi kami ini berangkat daripada fakta persidangan. Apa yang sudah disampaikan oleh saksi-saksi, apa yang disampaikan oleh ahli. Bahwa betul-betul klien kami tidak bisa dicanangkan predikat bermaksud untuk menguasai suatu barang milik orang lain tanpa hak, kemudian dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Itu sudah kami buktikan itu di dalam persidangan, baik dari saksi-saksi maupun ahli yang kami hadirkan. Jadi kami harap nanti pada saat pledoi nanti di minggu depan, setelah itu hakim bisa lebih bijak, bisa lebih arif dan bijaksana itu untuk menilai ini secara keseluruhan. Harapan kami hanya ke sana. Kepada pengadilan inilah kami berharap keadilan yang betul-betul akan tercapai, supaya jangan lagi ada orang-orang yang kemudian dinyatakan bersalah atas sesuatu yang tidak diperlakukan. Mas, apakah nanti dalam pledoi aku juga akan mengutip keterangan ahli bahwa satu atap rumah itu tidak bisa? Ya, karena itu menjadi fakta persidangan. Artinya apa-apa yang disampaikan dalam persidangan itulah yang kemudian akan menjadi rujukan utama kami. Artinya itulah di mana akan menjadi pisau analisa kami dalam pledoi. Karena fakta persidangan itulah yang akan kami kaitkan satu sama yang lain. Dan bagaimana kita kemudian menyenangkan dengan unsur-unsur yang ada. Apakah unsur-unsur itu bisa dilekatkan atau terpenuhi secara keseluruhan? Karena yang paling penting dalam pertanggungjawaban pidana adalah bagaimana seseorang itu kemudian memenuhi unsur dalam delik itu secara keseluruhan, tidak secara parsial. Jadi secara keseluruhan tadi yang kami akan coba menguji sama-sama. Karena semua sudah terungkap bahwa goodwill itu sudah ada, sudah sebagaimana menjadi fakta dalam persidangan, kemudian maksud memiliki itu juga tidak terpenuhi, itu juga menjadi fakta dalam persidangan. Hal-hal seperti itu yang tadi yang akan kami sampaikan nanti. Ya. Untuk Ibu Krisni, ada yang disampaikan? Saya hanya berharap yang majelis, yang mulia hakim bisa membedakan lah, bisa melihat yang mana yang benar, yang mana yang salah, dan juga tergerak hati nurani mereka untuk menegakkan keadilan. Bahwa saya benar-benar dari awal tidak ada niat untuk mencuri ataupun mengambil barang milik suami. Dari awal pun kan suami juga yang memberikan cincin itu kepada saya dari awalnya ya. Jadi tentang dia bilang tadi saya ada dengar jaksa bilang itu bahwa harta bawaan itu tidak benar.
Dari awal pun Irsan tidak pernah mengatakan apa-apa soal ini cincin, aku sudah ada sebelum kita menikah ya. Tidak pernah mengatakan itu, bahkan saat kami berpacaran pun tidak ada. Dan kalau memang itu cincin sudah diberikan sebelum menikah, kenapa tiba-tiba pas saya sudah menikah di dalam rumah itu, dia ngomong ke saya, aku dikasih cincin loh sama papa. Kalau memang udah ada dari dulu ya jangan ngomong saat itu dong, ya kan? Jadi menurut saya sih itu hanya kebohongan aja dari pihak Irsan. Berarti tuntutan 5 bulan ini untuk Anda merasa tidak adil ya? Ya, untuk saya secara pribadi sebagai wanita, ya karena dari awal saya tidak ada niat untuk mencuri, ngambil pun berbuat jahat pun tidak ada. Dan saya dibilang saya tetap harus ditahankan di penjara. Padahal Irsan sudah selama 4 tahun menganiaya saya, sampai pernah mencekek, pernah mengusir, bilang aku mau dibunuh dia juga sudah pernah di depan anak-anak. Tapi dia tidak ada ditahan sama sekali.